Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang adalah tokoh sufi asal Persia dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Demak. Dia juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, dan Syekh Lemah Abang. Nama kecil Syekh Siti Jenar adalah Abdul Hasan bin Abdul Ibrahim bin Ismail. Sosok Siti Jenar menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Jawa, bahkan misteri kematian dan pemikirannya dikenal di berbagai penjuru di negeri ini. Ada yang mengatakan ajaran Siti Jenar menyesatkan bagi kehidupan masyarakat Jawa, sehingga beliau dibunuh oleh para wali yang lainnya. Misteri kematian Syekh Siti Jenar tidak kunjung selesai sampai pada dari mulut ke mulut masyarakat Jawa saja. Akan tetapi meluas di lingkungan keagamaan di Nusantara ini. Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti, karena ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya dan akhir hayatnya. Demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk terakhir kalinya. Bahkan, Puan Guru Fikri Juliansyah, Napak Tilas para MPU Hyang 1996, menegaskan makam Syekh Siti Jenar ada di puncak Gunung Dempu atau Dempo, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Dalam mitologi budaya dan sejarah jagat besemah, beliau dikenal dengan nama Puyang Ngawak Raje Nyawe. Sementara yang lain menganggapnya sebagai seorang intelek yang telah memperoleh esensi Islam. Ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Syekh Siti Jenar menurut Kiai Haji Syahibul Faraji Ar-Rabbani memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini yang masih memiliki garis darah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Pada saat berdakwah di Caruban atau sebelah tenggara Cirebon, beliau mendapat beberapa julukan, antara lain Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Brit dan lainnya yang belum kita ketahui. Adapun makna julukan itu adalah, Syekh Siti Jenar ada beberapa asumsi mengenai julukan ini, yang diambil dari kata menurut beberapa bahasa. Syekh, berasal dari bahasa Arab adalah sebuah gelar bagi seorang ahli atau pemimpin atau tetua dalam lingkup muslim. Siti, dalam bahasa Jawa berarti tanah, namun ada yang berasumsi kata Siti berasal dari kata Sayyidi atau Sidi yang berarti tuanku atau junjunganku. Jenar, dalam bahasa Indonesia berarti merah, dalam bahasa Jawa berarti kuning kemerahan, dan ada pula yang berasumsi dari bahasa Arab, Jinar, dengan tafsiran ilmu yang dimilikinya selalu membara atau semangat akan ilmu seperti api. Namun, ada juga yang memudahkan dengan menganggap hayalan yang terbakar dari kata jin atau gaib dan nar atau api. Bahkan ada pula yang mungkin setelah melihat film Wali Songo dan menghubungkannya dengan kata jenar, atau dalam kehidupan masyarakat Jawa, kata jenar disebutkan untuk sebuah binatang cacing dengan ukuran sangat besar. Syekh Siti Jenar juga mendapat julukan Sunan Jepara. Gelar ini muncul karena kedudukan Syekh Siti Jenar sebagai seorang sunan yang tinggal di Kadipaten Jepara. Syekh Siti Jenar juga mendapat julukan Syekh Lemah Abang atau Lemah Brit, yaitu sebutan yang diberikan masyarakat Jepara karena ia tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Lemah Brit dalam bahasa Jawa berarti tanah yang berwarna merah. Inilah 6 cerita kematian Syekh Siti Jenar. Yang pertama, Syekh Siti Jenar mangkat akibat dihukum mati oleh Sultan Demak, Raden Fatah atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin Sunan Bonang. Bertindak sebagai algojo atau pelaksana hukuman pancung itu adalah Sunan Kalijaga. Eksekusi berlangsung di alun-alun Kesultanan Demak. Versi ini mengacu pada Serat Syekh Siti Jenar, Ki Sosrowijojo. Yang kedua, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Pelaksana hukuman atau algojonya tak lain adalah Sunan Gunung Jati sendiri, dengan tempat eksekusi di Masjid Cipta Rasa Cirebon.
Yang ketiga, Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri, dan algojo pelaksana hukuman mati tersebut adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga. Yang keempat, dikisahkan dalam Babat Demak, menyebut Syekh Siti Jenar wafat karena vonis hukuman mati yang dijatuhkan Sunan Giri sendiri. Menurut babat ini, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri, atau dengan kesaktiannya dia dapat menemui ajalnya, melainkan karena dibunuh Sunan Giri. Keris ditusukkan hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning. Yang kelima, tercatat dalam Serat Negara Kertabumi yang disunting oleh Rahman Slendraningrat, disebutkan vonis hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar dijatuhkan Sunan Gunung Jati, sedangkan yang menjalankan eksekusi atau algojonya adalah Sunan Kudus. Yang keenam, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada saat hukuman harus dilaksanakan, para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk melaksanakan eksekusi. Akan tetapi kemudian para anggota Wali Songo tidak jadi melaksanakan hukuman tersebut, karena Syekh Siti Jenar justru memilih cara kematiannya sendiri, dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa harus dihukum oleh pihak Sultan dan para Sunan, sekaligus Syekh Siti Jenar menempuh jalan kematiannya sendiri, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, diceritakan juga bahwa Syekh Siti Jenar dihukum mati dan sempat hidup 4 kali. Konon saat menjalani hukuman mati, Syekh Siti Jenar tidak langsung meninggal dunia. Menurut kisah rakyat, Syekh Siti Jenar sempat 4 kali hidup dan mati setelah keris Ki Kantanaga menghujam tubuhnya. Syekh Siti Jenar diperkirakan berasal dari Baghdad dengan aliran Syiah Muntadar. Dia kemudian menetap di Pengging, Jawa Timur. Dari sana Syekh Siti Jenar mengajarkan agama kepada Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo dan masyarakat sekitar. Namun ajaran Syekh Siti Jenar tidak disetujui para Wali Songo lantaran Syekh Siti Jenar menganggap dirinya menyatu dengan Tuhan. Memang menurut literatur, ajaran Syekh Siti Jenar sangat sulit dibuat kesimpulan apapun, lantaran belum pernah diketemukan ajaran tertulis yang membuktikan bahwa itu tulisan Syekh Siti Jenar. Kecuali menurut para penulis yang identik sebagai penyalin yang berakibat adanya berbagai versi yang berkembang di masyarakat. Tapi suka atau tidak suka, kenyataan yang ada, menyimpulkan bahwa Syekh Siti Jenar dengan falsafah atau faham dan ajarannya sangat terkenal di berbagai kalangan Islam, khususnya orang Jawa, meskipun dengan pandangan berbeda-beda. Pandangan Syekh Siti Jenar yang menganggap alam kehidupan manusia di dunia hanya sebagai kematian, atau setelah menemui ajal disebut sebagai kehidupan sejati. Di mana dia adalah manusia dan sekaligus Tuhan, sangat menyimpang dari pendapat Wali Songo, dalil, dan hadis. Syekh Siti Jenar juga dianggap telah merusak ketentraman dan melanggar peraturan kerajaan Demak. Atas legitimasi dari Sultan Demak, diutuslah beberapa wali ke tempat Syekh Siti Jenar di suatu daerah, ada yang mengatakan desa Kerendasawa, untuk menghukum mati Syekh Siti Jenar pada 1506 Masehi. Sebelum wafat, Syekh Siti Jenar sempat berpesan kepada para dewan wali atau wali Songo, bahwa kelak pada suatu zaman akan ada kerbau bule mata kucing atau orang bule naik dari laut. Itulah menjadi tanda musibah kepada anak cucu masyarakat Indonesia. Ajaran Syekh Siti Jenar mempunyai efek khusus yang kita anggap sebagai insiden di antara pemuka-pemuka agama Islam pada abad ke-16 Masehi. Sebab ketika itu, lambat laun banyak orang-orang yang mengaji tasawuf hakiki mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar, misalnya, perihal ilmu bedanya antara Kawula dan Gusti dan tunggalnya Kawula dan Gusti. Pengakuan Syekh Siti Jenar yang menganggap dirinya menyatu dengan Tuhan membuat Wali Songo di Jawa menggelar siding, menyikapi ajaran Syekh Siti Jenar. Dalam sidang tersebut, 9 wali sepakat menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar.
Syekh Siti Jenar saat itu pun menyetujui putusan tersebut dan meminta agar hukuman segera dilaksanakan. Saat itu, berdasarkan kesepakatan para wali, yang bertindak sebagai Algojo adalah Sunan Kudus, dengan keris Ki Kantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Eksekusi mati terhadap Syekh Siti Jenar berlangsung di halaman Masjid Agung Cirebon secara terbuka, sehingga semua masyarakat dapat menyaksikan eksekusi tersebut. Menurut cerita rakyat pula, sebelum eksekusi berlangsung, sempat ada kejadian mencengangkan. Yakni saat keris Ki Kantanaga dihujamkan ke tubuh Syekh Siti Jenar, terdengar suara keras seperti beradunya kedua besi yang sangat besar. Lalu para wali saling tersenyum sambil berkata, "Masa ada Allah seperti besi?" Syekh Siti Jenar kemudian menjawab, "Coba, tusuklah sekali lagi." Ketika tusukan kedua, Syekh Siti Jenar menghilang, tidak ada wujud jasadnya. Para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti itu?" Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan diri kembali, sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergolek di lantai masjid. Dari lukanya keluar darah merah, dan para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti?" Pada saat itu Syekh Siti Jenar bangun, hidup kembali tanpa luka dan berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Kemudian pada tusukan keempat, Syekh Siti Jenar rebah, mati, dan dari lukanya mengalir darah putih. Seketika itu, para wali berkata kembali, "Masa matinya seperti cacing, karena berkali-kali tusukan selalu mati, hidup, mati, hidup." Maka, Syekh Siti Jenar berkata, "Lalu harus bagaimana mati saya menurut keinginan Anda?" Dan dijawab oleh seluruh wali, "Biasa. Seperti orang tidur badannya lemas, begitulah mati bagi seorang insanul kamil." Sesudah itu, ditusuklah jasadnya dan wafatlah Syekh Siti Jenar seperti umumnya manusia, jasadnya mengecil sebesar kuncup bunga melati dan baunya semerbak mewangi bau harumnya melati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.